Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sistem perkembangbiakan hewan. Kita kilas balik dulu pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan, di mana seperti telah kita pelajari bahwa tumbuhan berkembang biak secara takawin dan secara kawin. Secara takawin atau vegetatif dapat dilakukan secara alami maupun secara buatan, dan secara kawin atau generatif itu menggunakan alat perkembangbiakan yaitu berupa bunga. Jika tumbuhan dapat berkembang biak secara takawin, pertanyaannya sekarang adalah, dapatkah hewan berkembang biak secara takawin juga? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya kita jabarkan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis cara perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis teknologi reproduksi pada hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu ternyata dapat terjadi secara kawin dan secara tak kawin. Secara kawin dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Contohnya adalah ayam. Kemudian yang kedua adalah vivipar atau beranak. Contohnya adalah kucing. Yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur beranak. Contohnya adalah kadal. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari ovipar atau bertelur. Ovipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur, sedangkan telur berada di luar tubuh induknya. Agar menetas, telur biasanya dierami. Contoh hewan ovipar yaitu ikan, amfibi, dan burung. Sebagai tambahan, pada ovipar itu pembuahan dapat terjadi secara internal atau di dalam tubuh maupun secara eksternal atau di luar tubuh. Contoh pembuahan secara internal adalah pembuahan pada burung, sementara contoh pembuahan secara eksternal itu adalah pada ikan. Yang kedua adalah vivipar atau beranak. Vivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur, maka akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Contoh vivipar adalah mamalia, misalnya kambing, kucing, kuda, kelinci, paus, dan lumba-lumba. Walaupun demikian, ternyata tidak semua mamalia itu tergolong vivipar. Ada satu mamalia yang bertelur atau ovipar, yaitu platypus. Selanjutnya yaitu ovovivipar atau bertelur beranak, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Contohnya yaitu hiu, ular boa, dan kadal. Selanjutnya perkembangbiakan secara takawin atau aseksual itu dibedakan menjadi fragmentasi, pertunasan, dan partogenesis. Yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induk. Jenis hewan yang mampu melakukan fragmentasi memiliki daya regenerasi yang tinggi. Kondisi inilah yang memungkinkan tiap potongan hewan tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu cacing pita dan planaria. Perhatikan video fragmentasi dari planaria berikut. Yang kedua adalah pertunasan. Pertunasan pada hewan adalah melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Biasanya individu baru tersebut akan tumbuh di sekitar posisi induk, sehingga akan terbentuk koloni dari hewan tersebut. Pertunasan biasanya terjadi pada hewan yang sesil atau menempel di dasar perairan. Contohnya yaitu Porifera, hidra, terumbu karang, obelia, ubur-ubur, dan anemon laut. Perhatikan video proses pertunasan hidra berikut ini.
Yang terakhir adalah partogenesis. Partogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa fertilisasi oleh pejantan. Dengan kata lain, cara reproduksi partogenesis ini terjadi di mana gamet atau sel telur betina berkembang menjadi individu baru tanpa pembuahan. Contoh hewan yang berkembang biak secara partogenesis yaitu tawon atau lebah, kecoa, semut, kutu air, dan kutu daun. Selain itu juga beberapa hewan yang dapat melakukan partogenesis adalah kadal, beberapa jenis ular, udang, dan hiu gergaji. Perhatikan video berikut ini. Koloni lebah madu terdiri dari 3 kasta utama, kasta lebah ratu betina, lebah pekerja betina, dan lebah jantan. Lebah ratu inilah yang bertugas menghasilkan telur supaya koloninya tidak punah. Lebah ratu sendiri menghasilkan 2 macam telur. Telur yang dibuahi oleh sperma dan telur yang tidak dibuahi. Telur yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah pekerja, sementara telur yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah ratu yang baru keluar dari kepompong akan terbang keluar sarang untuk kawin dengan pejantan. Sesudah kawin, pejantan akan mati, sementara betina kembali ke sarang sambil membawa persediaan sperma. Sperma ini kemudian digunakan oleh lebah ratu untuk membuahi sel telurnya dan menghasilkan lebah pekerja. Lebah pekerja normalnya tidak akan menghasilkan telur. Namun, saat suatu koloni lebah kehilangan ratu, sejumlah lebah pekerja akan mulai menghasilkan telurnya sendiri. Karena tidak dibuahi, telur-telur ini nantinya akan berkembang menjadi lebah jantan. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua akan kita bahas insya Allah esok. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, untuk linknya ada pada deskripsi video ini. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini berkah dan manfaat. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.